那你敢不敢跟我赌一把？不管未来。在这等我。死！ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Ascendant of the Nine Sun episode terbaru, yang mana ini adalah episode ke-6-nya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja mulai alur ceritanya. Ye Yunfei telah berhasil mendapatkan bunga itu, namun ia tidak akan dibiarkan pergi begitu saja. Sebuah serangan langsung saja muncul dan melakukan penyerangan kepada Yunfei, di mana ini merupakan ulah dari dua sosok yang sebelumnya diutus oleh Komandan Xihu. Berbagai serangan yang telah mereka lancarkan masihlah dapat Yunfei atasi. Ia memberikan pujian terhadap serangan tersebut. Mereka pun keluar dan memperkenalkan diri sebagai tentara bayaran angin gelap dan dijuluki juga sebagai 6 hantu. Jadi sekarang lawan Yunfei adalah 6 orang. Serangan langsung saja mereka lakukan, di mana sebuah formasi pun sudah diciptakan. Saat ini dirinya sudah terkurung, jadi Yunfei harus mencari cara agar bisa keluar. Yunfei penasaran siapa yang telah menyewa mereka. Tapi tentu saja mereka tidak akan sudi memberitahukan hal itu kepadanya. Gadis ini memberikan godaan manja kepada Yunfei. Terlebih lagi dia memiliki wajah yang begitu tampan. Mereka tidak ingin berlama-lama lagi dan akan segera menghabisinya. Alih-alih takut, Yunfei justru tertawa yang tentu saja membuat mereka kebingungan. Bagi Yunfei, mereka ini telah berurusan dengan orang yang salah. Tapi mereka tidaklah yakin Yunfei bisa keluar dari formasi pengurung itu. Yunfei pun mengajak mereka untuk bertaruh kalau pria yang sakit itu akan meninggoy sebelum dirinya. Perkataannya tentu saja membuat pria ini kesal, namun sebelum dia bisa melakukan penyerangan, buaya sebelumnya muncul dan langsung menggepreknya. Di sekitaran tempat itu juga ada Su Xinglu. Kedatangan buaya ini tentu tidak bukan adalah untuk mengambil bunga di tangan Yunfei. Formasi dan mudah ia hancurkan, dan inilah saatnya bagi Yunfei untuk melarikan diri. Tidak lupa dia juga melakukan penyerangan kepada orang-orang itu demi bisa membantu buaya besar. Alhasil dua orang sudah meninggoy dihabisi oleh buaya besar. Ini tentu saja membuat mereka kesal karena ulah Yunfei, dua anggota mereka meninggoy. Pengejaran pun segera dilakukan. 今天恐怕要赌输了。那你敢不敢跟我赌一把？ Sedangkan Yunfei di sini masihlah terus melarikan diri dari kejaran buaya besar. Masalah tidak berhenti sampai di situ saja, karena kelompok 6 hantu terus-menerus melakukan penyerangan kepadanya. Yunfei harus memanfaatkan kesempatan yang ada, terlebih lagi buaya besar tidak ingin melepaskannya. Kelompok 6 hantu mencoba untuk membuat rencana agar bisa dengan cepat menghentikan pelariannya. Pelarian Yunfei memang terhenti, tapi dia itu segera melemparkan bunga ini kepada gadis tersebut yang tentu saja buaya ini tidak akan melepaskannya dan langsung melakukan penyerangan. Yunfei memungut bunga itu lagi, tapi lagi dan lagi dirinya harus dihentikan. Yunfei mencoba melarikan diri, bahkan sempat berpapasan dengan kelompok Xiaohuan. Jadi tetua ini langsung saja melakukan penyerangan kepadanya. Dengan begini kondisi Yunfei benar-benar dalam masalah. Karena bagaimanapun dia telah terkepung oleh banyak orang. Yunfei pun harus terjatuh dari tebing dan semua ini bisa dilihat oleh Su Xinglu. Ia juga ikut terjun ke bawah demi bisa menyelamatkannya. Di sisi atas kelompok hantu bertanya siapakah mereka. Namun Xiaohuan tidak terlalu menanggapinya. Dan karena dia adalah seorang boti, membuat para pria ini ketakutan dan memilih untuk pergi saja. Xiaohuan agak kesal karena harta yang dia inginkan tidak bisa diambil dari tangan Yunfei. Tetua ini berencana untuk menjaga di berbagai sisi hutan dan tidak akan membiarkan Yunfei pergi. Kembali kepada Yunfei, di mana ia akhirnya telah sadarkan diri juga.
Hari ternyata sudah malam. Su Xinglu tentu berada di sisinya. Melihat Yunfei yang sudah bangun tentu saja membuatnya senang. Hanya saja kondisi Yunfei ini tidak terlalu baik, maka karena itulah Su Xinglu memberikan bantuan kepadanya. Yunfei senang dirinya masih bisa selamat dari kejadian barusan. Sedangkan Su Xinglu menganggap ini terlalu berbahaya dan berharap Yunfei bisa berjanji untuk tidak mengambil resiko besar itu lagi. Karena bagaimanapun ia sangatlah mengkhawatirkan kondisinya. Yunfei meminta maaf dan berjanji tidak akan melakukan hal itu lagi. Tapi Yunfei dan juga Su Xinglu menjadi salah tingkah, terlebih lagi hanya mereka berdua di tempat itu. Selain itu, dulu Yunfei terlalu sibuk berlatih sampai tidak pernah mengutarakan perasaan pada seorang gadis. Di sini ternyata ada kunang-kunang dan Yunfei meminta Su Xinglu untuk melihatnya. Seketika saja tempat ini berubah menjadi begitu indah. Yunfei pun menggenggam erat tangannya dan menikmati dan mengajak Su Xinglu untuk menikmati tempat ini bersama-sama. Karena suasana sedang bagus-bagusnya, jadi Yunfei memberitahu kalau dia ini ingin menghabiskan seluruh hidupnya bersama Su Xinglu. Apa yang dia katakan tentu saja membuat Su Xinglu menjadi begitu malu. Terlebih lagi, Yunfei langsung saja memeluknya. Su Xinglu dengan lemah lembut menyambut pelukannya. Saat kemudian Yunfei telah melepaskan seluruh pakaiannya. Namun Su Xinglu sepertinya telah salah paham. Pasalnya Yunfei hanya ingin berendam ke dalam ramuan saja. Tapi Su Xinglu langsung saja menamparnya dan membuat Yunfei masuk ke dalam ramuan itu. Seketika saja dia pun berakting kesakitan, namun tentu saja Yunfei baik-baik saja. Ia telah menyiapkan kultivasi teknik merasuk tubuh peleburan darah iblis surgawi. Jadi Su Xinglu tidaklah perlu merasa khawatir. Namun dia ingin Su Xinglu menjaga dirinya dalam beberapa hari ke depan. Di sisi lain, Jomu dan Xiaoyun penasaran di manakah tuan muda mereka. Hingga dalam perjalanan itu, dua orang dari kelompok hantu melihat keberadaan mereka dan mengenalinya sebagai kelompok Yunfei. Alhasil penyerangan langsung saja dilakukan demi bisa menangkap mereka. Dengan kekuatan yang dimiliki saat ini, Jomu dan juga Xiaoyun tentu saja bukanlah tandingan kedua pria itu. Untung saja bantuan datang yang mana ini berasal dari Su Yu. Mereka akan memberikan bantuan kepadanya. Kembali kepada Su Xinglu yang mana saat ini dia tengah mengumpulkan embun bunga untuk bisa membantu Yunfei. Tapi masalah segera datang yang tentu tidak bukan berasal dari dua kelompok hantu. Mereka ternyata masihlah belum mau melepaskan Yunfei. Gadis ini semakin tergoda ketika melihat Yunfei yang sudah melepaskan pakaiannya. Su Xinglu tidak akan membiarkan mereka mendekati Yunfei. Tapi kedua orang ini tidaklah peduli dan langsung saja melakukan penyerangan. Bertarung sambil melindungi Tungku bukanlah perkara yang mudah untuk Su Xinglu. Tapi meskipun begitu, dia terus berusaha sekuat mungkin. Bahkan ini sudah menerima luka yang cukup parah dari berbagai serangan yang mereka lancarkan. Untung saja sebelum serangan lanjutan mengenai dirinya, Yunfei telah menyelesaikan kultivasinya. Terlihat dengan jelas aura yang begitu besar dipancarkan olehnya. Hanya saja di sini Yunfei merasa begitu kesal karena bagaimanapun Su Xinglu telah terluka karena telah melindunginya. Ia pun memintanya untuk menunggu karena sekarang dia akan mengakhiri pertarungan itu. Serangan coba dilakukan oleh kelompok hantu, namun tubuh Yunfei terlalu keras. Bahkan serang mereka tidak mampu melukainya. Mereka mencoba untuk melarikan diri karena sadar Yunfei terlalu kuat. Tapi ini tidak akan dibiarkan olehnya dan dengan mudah Yunfei pun menghabisi mereka berdua. Karena telah begitu berani menyentuh wanitanya. Su Xinglu menanyakan kondisinya yang tentu saja Yunfei baik-baik saja. Namun dia bingung mengapa hanya ada dua orang dari kelompok 6 hantu. Ia merasa ada yang tidak beres. Sino berpindah ke kelompok Su Yu, di mana sepertinya mereka ini telah kalah dari dua orang itu. Bahkan Su Yu harus terluka. Kedua pria ini tidak ingin berlama-lama karena akan menghabisi Su Yu. Pasalnya yang mereka incar adalah Jomu dan juga Xiaoyun. Tapi sebelum semua itu terjadi, Yunfei datang dan langsung saja menendang wajah pria itu. Serang balik coba dilakukan oleh pria satunya, tapi lagi dan lagi tubuh Yunfei terlalu kuat untuk bisa dilukai. Mereka sangat terkejut dengan perkembangan kekuatannya. Terlebih lagi mereka juga tidak menyangka kalau si penjudi dan juga si cabul telah Yunfei habisi. Mereka mencoba untuk melarikan diri yang mana Yunfei tidak akan mengejarnya. Pasalnya kondisi Su Yu jauh lebih penting.
Ia pun berterima kasih banyak kepadanya karena sudah melindungi Jongmu dan juga Xiaoyun. Dan apa yang dia lakukan telah membuat Yunfei menjadi sadar kalau keluarga Ye masihlah keluarga sejati. Yunfei mengajak mereka untuk melindungi apa yang dimiliki oleh keluarga Ye, terutama dalam kompetisi pertambangan nanti. Setelah kelompok Yunfei pergi, Xiaohuan dan tetua ini pun keluar, di mana dia memberikan pujian kepada Yunfei sebab dalam waktu yang sangat singkat, ia bisa menjadi sekuat itu. Namun dia masihlah memiliki niatan untuk bisa menghabisi Yunfei. Xiaohuan berencana untuk melakukan penyelidikan kepada keluarga Yunfei. Jadi beberapa orang akan dia kirim ke kota Yaoyan. Ia berjanji akan membuat keluarga Ye lenyap sepenuhnya dari kota itu. 你让我知道叶家还有真，要提前做准备。很好，练成了如此刚猛的断体功，我要让叶家 Kembali kepada Yunfei dan yang lainnya, di mana mereka telah kembali ke keluarga Ye. Hanya saja di sana ada Shen Qiqi yang sudah menunggu begitu lama. Yunfei tentu agak panik karena mungkin saja penyakitnya kambuh lagi. Namun bukan itu masalahnya dan dia itu segera meminta bantuan kepada Yunfei. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya, di mana Yunfei sepertinya memiliki tugas untuk menyembuhkan seorang tuan muda. Namun ada seorang tetua yang mencoba menghentikannya karena dia tidak terlalu percaya kepada Yunfei. Selain itu, dalam kompetisi nanti, Yunfei diminta untuk berhati-hati. Pasalnya, 3 keluarga besar akan saling bekerjasama untuk menghentikannya. Benar saja, dalam kompetisi itu, Yunfei terus menerima ketidakadilan, bahkan membuat kelompok dari keluarga Ye menjadi sangat kesulitan dalam melewati kompetisi tersebut. 一个地境的危险。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.